berikutnya kita bahas berkaitan dengan support dan resisten ya. Yang ketiga tadi ada support resisten yang biasa disingkat SNR. Ada SNR, ada SND. SNR itu support dan resisten, SND itu supply and demand ya. Yang mana yang paling penting? Sama-sama penting ya. Kita fokuskan dulu ke support resisten. Tadi kita contohkan begini, ketika naik kemudian membentuk level yang baru, dia terhenti kemudian turun. Kemudian naik lagi, terhenti lagi, turun, kemudian naik lagi. Nah, disebut resisten itu ketika buyer terhenti dan berbalik turun. Disebut resisten ketika dia turun, terhenti, berbalik naik. Jadi yang di atas ini ketika naik terhenti berbalik turun, maka ini resisten. Kalau support itu ketika dia turun terhenti berbalik naik, itu namanya support. Ketika dia naik melewati resisten, membentuk lekukan baru atau hentian baru, dari sini terhenti kemudian turun, ini menjadi resisten lagi yang baru. Karena ini sudah dilewati resisten yang pertama ini, maka tidak berfungsi resistennya karena berada di bawah harga, maka ini menjadi support. Jadi resisten menjadi support, support juga bisa menjadi resisten ketika ditembus. Contohnya begini, ini ketika naik kemudian turun panjang, naik lagi. Pasar yang ketika bergerak turun terhenti naik, terhenti dan naik itu selalu jadi support. Nah, kita lihat ini break di supportnya. Maka ketika dilewati support ini tidak berfungsi lagi fungsi supportnya, menjadi resisten karena sudah berada di atas harga. Demikian juga yang ini, demikian juga yang di sini. Maka ini R, supportnya di sini. Jadi resisten itu berapa kali? Banyak sekali. Semakin dia naik juga nanti ada resisten lagi. Semakin dia turun, terhenti, turun terus begini, ya, ini membentuk support yang baru. Support yang awalnya ini sekarang menjadi resisten begini. Ketika dia bergerak naik, melewati resisten, maka resisten ini berubah menjadi support sekarang, dan seterusnya begitu. Jadi kalau nanti lihat pergerakan begini, nah, ketemu lagi di sini, jangan heran kalau dia selalu bertemu dengan supportnya. Ketika dia naik, nanti akan ketemu lagi dengan resisten di sini. Jadi harga pasar itu akan selalu kembali ke harga masa lalunya, akan kembali ke historinya. Kalau kita jeli, tentu kita bisa memanfaatkan peluang itu. Saya contohkan begini, ya. Mungkin tanpa disadari pergerakan turun ini satu saat akan disentuh lagi. Naik turun, naik lagi, turun lagi. Perhatikan, walaupun dia bergerak turun awalnya, ketika dua puncak dua lembah sudah terbentuk, dua puncak dua lembah yang menuju ke satu arah, dalam hal ini dia bergerak naik, maka bisa menjadi tren yang baru atau bisa menjadi kecenderungan yang baru. Ya, dua puncak dua lembah dia bisa lanjut. Kemudian di sisi kiri ya, di sisi kiri di sana ada banyak hentian. Di sisi kiri ada banyak hentian sehingga tidak mampu menembus levelnya. Saya sebut ini adalah level itu ketika dia berada di atas berarti resisten, ketika di bawah adalah support. Perhatikan tidak mampu kemudian dia bergerak turun. Bergerak turun akan kembali ke harga sebelumnya di sini. Nanti ketika bergerak naik juga sama akan menyentuh di sini lagi ya, tapi apakah hari ini besok kan kita belum tahu, tapi akan kembali ke sana. Oke, silakan diuji, silakan nanti dibuktikan yang saya sampaikan akan kembali ke harga di sini. Tandanya bagaimana? Ya harus terbentuk dua puncak dua lembah dulu baru dia naik. Kalau selama itu belum terjadi maka dia bisa sideways. Sideways ini bisa breaknya ke bawah lagi, bisa balik ke atas. Oke, itu adalah gambarannya. Kembali ke support resisten tadi. Nah, ini ada ilustrasi juga. Oke, kita perhatikan dari contoh yang ada. Jadi ada resisten, ada support. Ada resisten kecil, ada support yang kecil. Support yang kecil itu apa? Support kecil itu support pendek-pendek di dalam satu tren itu. Support atau resisten yang besar itu ketika dia berulang kali disentuh dan berada di puncaknya. Ya,
dia berada di puncaknya. Kita lihat contohnya, ini turun, kemudian naik. Ini turun, nah turun ini menyentuh area support karena paling rendah, ya paling rendahnya. Maka ini disebut dengan strong supportnya. Nanti ketika supportnya ada di atasnya lagi, maka dia disebut minor. Ya, yang ini adalah minor resisten karena dia menyentuh di area kecil. Belum ada struktur yang minimal 2 puncak 2 lembah. Kemudian dia naik lagi, dari sisi struktur dia satu arah, satu gerakan ya, tidak ada struktur puncak dan lembahnya yang signifikan. Sehingga ini masih masuk di kategori resisten. Jadi tandai di sini. Tandai resisten. Nanti ketika dia naik akan mendekati di sini. Nah, ini terbukti ketika turun hanya sampai di sini, tidak ada yang disentuh di sana, maka membentuk support yang baru. Membentuk support yang baru, ya masuk kategori minor. Kemudian naik tadi mendekati resisten berbalik, membentuk support yang baru sama. Ini minor ya karena masih berada di atas support yang di sini. Apakah ini disebut dengan mayor? Belum, karena secara struktur ini belum ada 2 puncak 2 lembahnya, atau setidaknya dia masih berada di area yang datar ya. Kemudian perhatikan ketika dia ada pergerakan yang kuat sampai di sini. Disebut dengan resisten yang besar itu ketika berulang kali ya. Ketika dia kecenderungannya sudah kelihatan, ini kan paling tinggi ya. Dia berulang kali disentuh, kemudian mulai berbalik turun. Ya, kita bisa tahu ketika dia mulai berbalik turun. Maka ini yang tertingginya kita sebut dengan resisten yang kuat atau mayor resisten. Strong supportnya masih di sini. Kecuali dia sudah lewat begini, maka ini menjadi strong support berikutnya. Ketika dia turun sama. Kalau hanya koreksi-koreksi kecil membentuk support-support yang baru, masih minor karena arahnya masih ke atas, masih berada di atas. Jadi menandai support resistance ya kita lihat hentian di sini ya, kita lihat hentiannya. Yang kecil-kecil bisa kita jadikan sebagai area support resistance yang dekat atau minornya. Ini kita nanti mengenali support resistance ya. Yang di sini adalah support dan resisten ya, karena ini sudah 2 puncak 2 lembah. Apakah ini mayor? Bukan, karena sebelah kiri masih ada. Tetapi di minor ini pun dia bisa terkoreksi kembali ya, sampai di harga rendahnya. Kalau sudah dia kembali ke titik awal, maka ini menjadi petunjuk ya, sudah dari sekian swing ini sudah dimakan, bisa menjadi petunjuk dia akan mulai berubah arah dari naik menjadi kembali turun, dengan catatan 2 puncak 2 lembah harus juga terpenuhi ya. Artinya harus terpenuhi itu harus meninggi. Ini karena tidak ada meninggi, maka bisa kembali ke tren ya, kembali ke tren. Sehingga ini bisa ditarik jadi satu koreksi begini. Turun, koreksi, baru turun lagi. Nah, itu adalah support dan resisten.